Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani, angkatan tahun 2018. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Telekomunikasi, dengan judul presentasi Komunikasi Wireless. Komunikasi wireless yaitu berarti tanpa kabel, berkomunikasi dengan teknologi tanpa menggunakan kabel. Definisi secara rinci adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya untuk mengirimkan sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Setiap teknologi yang diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan komunikasi wireless yang pertama adalah pembangunan jaringan yang cepat. Pembangunan jaringan dapat dilakukan dengan cepat karena media dan alat yang digunakan cukup sederhana. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada jaringan yang luas. Yang ketiga, dapat dipakai di berbagai perangkat seperti perangkat mobile dan perangkat elektrik atau elektronik. Yang keempat, sesuai dengan namanya, tidak perlu menggunakan kabel. Yang kelima adalah memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Berikutnya adalah kekurangan komunikasi wireless. Yang pertama adalah biaya yang cukup mahal. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin mahal. Yang kedua adalah delay atau kelambatan yang cukup besar. Yang ketiga adalah keamanan atau kerahasiaan data yang rentan bocor atau mudah diretas. Yang keempat adalah terpengaruh cuaca. Cuaca dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi dengan teknologi wireless. Yang kelima adalah interferensi gelombang radio. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknologi wireless. Ada 4 jenis teknologi wireless. Yang pertama adalah wireless personal area network. Yang kedua adalah wireless local area network. Yang ketiga adalah wireless metropolitan area network. Dan yang keempat adalah wireless wide area network. Keempat jenis teknologi wireless ini memiliki peran fungsi yang berbeda dan kemampuan yang berbeda pula. Dan yang akan saya jelaskan adalah wireless local area network. Ada sebuah pertanyaan, apa itu wireless local area network? Wireless local area network adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisikan media ataupun data dengan gelombang radio. Berikut adalah ilustrasi wireless local area network. Terdapat base station, yaitu access point yang akan mentransferkan data kepada penerima seperti tablet, smartphone, smartwatch, desktop PC, ataupun laptop. Pada gambar tersebut, dikatakan jika laptop dapat menerima dengan wireless ataupun wired. Sebagai informasi, wired adalah proses terhubungnya dengan access point dengan menggunakan kabel. Untuk lebih jelasnya, komponen penyusun dari wireless local area network sebagai berikut. Yang pertama adalah mobile ataupun desktop PC. Seperti pada gambar sebelumnya, terdapat beberapa perangkat yang dapat dijadikan sebagai penerima. Yang kedua adalah antena. Yang ketiga adalah access point. Antena dan access point tidak dapat terpisahkan karena data yang dikirim melalui access point akan dipancarkan oleh antena. Dan yang keempat adalah WLAN interface atau biasa juga disebut Wi-Fi card. Alat tersebut biasanya terpasang pada mobile ataupun desktop PC yang dapat menerima data yang dikirimkan oleh access point. Setiap teknologi pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama adalah mobilitas yang tinggi. Yang kedua adalah scalable. Yang ketiga adalah mudah dan cepat dalam proses instalasinya.
Yang keempat adalah harga yang murah, dan yang kelima adalah fleksibel. Selain itu, wireless local area network memiliki kelemahan. Yang pertama adalah keamanan data yang kurang terjamin. Yang kedua, kapasitas dari jaringan memiliki batasan spektrum. Yang ketiga adalah biaya peralatan yang mahal. Yang keempat adalah gelombang radio memiliki banyak sumber interferensi. Dan yang kelima adalah delay-nya yang lebih besar. Lalu, seberapa jauh jangkauan sinyal wireless local area network? Jawabannya adalah tergantung pada standar IEEE yang digunakan oleh perangkat. Sebagai informasi, IEEE adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu sebuah grup atau organisasi yang mengatur standarisasi bidang teknologi informasi. Untuk lebih jelasnya, jangkauan wireless local area network berdasarkan standar IEEE adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 802,11b adalah standar Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz. Data rate sebesar 1 MB per second sampai dengan 11 MB per second. Jarak yang dapat dijangkau sejauh 50 meter sampai dengan 100 meter. Yang kedua adalah IEEE11G. Adalah standar Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz. Data rate sebesar 6 MB per second sampai dengan 54 MB per second. Jarak sejauh 30 meter sampai dengan 90 meter. Yang ketiga adalah 802,11a adalah standar Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz. Data rate sebesar 6 Mbps sampai dengan 54 Mbps. Jarak sejauh 22 meter sampai dengan 60 meter. Yang dimaksud dengan data rate dan jarak adalah jika ingin memaksimalkan data rate sebesar 54 Mbps, maka jarak maksimal yang dapat ditempuh adalah sejauh 22 meter. Akan tetapi, jika ingin memaksimalkan jarak sejauh 60 meter, maka data rate yang akan didapatkan hanya 6 MB per second. Dan yang terakhir adalah 802,11n adalah standar Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Data rate sebesar 100 MB per second sampai dengan 200 MB per second. Pada standar Wi-Fi 802,11n memiliki keunggulan yaitu kecepatan yang cukup maksimal dan juga tahan terhadap sinyal interferensi. Akan tetapi memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya yang cukup mahal, standar belum selesai, penggunaan akan terganggu bila berdekatan dengan 802,11b atau 802,11g. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.